ciri-ciri seseorang itu pasti ketahuan manakala dia penyalahgunaan narkoba ya. Dari segi fisik dia sudah nggak seger lagi, ibaratnya awut-awutan kalau gitu kan. Biasanya dia aktif begitu dia penyalahgunaan narkoba, dia sering menyendiri, nggak mau berinteraksi dengan masyarakat atau teman-teman sebaya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar sahabat Wahidin? Semoga senantiasa dalam kondisi bahagia dan sehat selalu. Hari ini podcast Wahidin menyelenggarakan acara bincang-bincang dengan tema Bergerak Bersama untuk Kota Mojokerto Bersinar, Bersih Narkoba. Untuk itu sudah hadir di hadapan kita Bapak Agus Sutanto dari BNN, beliau adalah Kepala BNN Kota Mojokerto. Berikutnya ada Dr. Ira, spesialis kedokteran jiwa, dan Ibu Hasri Ardila, psikolog klinis dari RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Pak Agus, apa kabar? Baik, Ibu. Pak Agus, kita sering mendengar istilah narkoba atau nafsa. Mungkin dari pemirsa ini belum paham ya, panjangan narkoba atau nafsa. Sebenarnya sama ya Pak ya? Sama ya. Ya, jadi narkotika, psikotropika, dan bahan lainnya. zat aditif lainnya. Ya. Pak, kalau ini ya, pernah saya baca-baca di media sosial ya, pada tahun 2020 itu kematian yang disebabkan narkoba itu ada 50 orang per hari. Kalau dikalkulasi bisa 18.000 jiwa per tahunnya. Ya, dan Pak Jokowi pada tahun 2015 pada awal-awal beliau masih menjabat itu mengatakan Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Sebenarnya seperti apa Pak kondisi di Indonesia? Baik Ibu Dr. Aziza, terima kasih pada kesempatan ini kami di Sahabat Wahidin ingin menjelaskan terkait dengan apa benar warga negara Indonesia itu dalam sehari terkait dengan penyalahgunaan narkoba bisa meninggal sampai 50. Betul. Pada tahun 2020 hasil penelitian dari BNN sendiri dengan Puslitkes UI dan LIPI. Tapi kalau sekarang dengan BRIN, memang benar yang istilahnya kasus kematian dikarenakan oleh narkoba 50 orang jiwa per hari dan dikalkulasi dalam setahun lebih kurang 18.000. Benar. Dan pada tahun 2015 pada saat Pak Jokowi 1 tahun menjabat sebagai presiden, beliau tuh adanya statement darurat narkoba. Memang benar, karena apa? Prevalensi penyalahgunaan narkoba itu terus meningkat. Dan pada saat tahun 2015 tersebut, tingkat penyalahgunaan terus meningkat dan lapas dipenuhi dengan warga binaan dari kasus narkoba. Dan kejahatan-kejahatan narkoba terus meningkat. Itu istilahnya menjadi problem nasional. Akhirnya beliau istilahnya meminta kepala BNN untuk ayo bersama-sama, masalah narkoba bukan hanya masalah BNN sendiri, ini masalah nasional, ayo kita berantas bersama-sama. Ya, memang di negara kita itu banyak sekali istilahnya jalur masuk dari negara lain yang pemasok narkoba ke negara kita, salah satunya dari negara tetangga yaitu Malaysia. Makanya kebijakan Pak Kepala BNN RI, tolong sekarang seluruh pintu masuk harus dijaga ketat. Kita harus istilahnya kolaborasi dengan seluruh APH, aparat penegak hukum, untuk memantau dan membentengi jangan sampai narkoba terus-terusan masuk ke negara kita. Oke. Ya, Pak. Tadi Bapak menyebutkan di lapas ya Pak? Iya. Apakah narapidana yang ada di lapas itu juga ini sebagai pengedar? Apakah di sana itu tempat pengedar Pak? Ini sudah dilakukan istilahnya semacam rahasia dari BNN dibantu dengan aparat penegak hukum lain untuk melakukan rahasia di lapas-lapas. Ternyata demikian. Dan beberapa kalapas yang saat ini harusnya dia mengawasi warga binaan, dia dijebloskan ke penjara karena apa? Dia melindungi para sindikat narkoba yang tengah berada sebagai warga binaan di dalam lapas. Betul Ibu, lapas menjadi tempat sebagai transformasi untuk pengendali narkoba di negara kita.
baik istilahnya sindikat internasional maupun nasional. Untuk penyalahgunaan narkoba sendiri ini, saya dengar juga nggak hanya kalangan dewasa ya, namun remaja dan anak, ya Pak? Betul, memang. Ya, selama ini ya kita anggap untuk beredar narkoba di khusus kalangan dewasa kan, tetapi kalangan anak-anak juga sudah mulai terpapar. Ini kebetulan kami sebelum di Mojokerto, kami di pusat Bu. Kita melakukan istilahnya penelitian dengan melibatkan juga Kementerian Riset Dikti. Ternyata banyak perguruan tinggi maupun anak-anak SMA sudah terpapar. Memang pada tahun 2007 itu prevalensi narkoba itu banyak pada kalangan pelajar dan mahasiswa. Itu tadi. Iya. Itu sebagai pengedar atau pemakai ya? Dia pemakai. Oh, Iya. baik, baik. Budilah, ini terkait remaja dan anak. Disampaikan Pak Agus tadi membetulkan bahwa remaja dan anak ini banyak yang terkena sebagai pemakai, bahkan pengedar ya Pak ya. Nah, eh, kenapa ini remaja dan anak ini mudah sekali terpengaruh oleh perilaku yang buruk? Mungkin fase ini ya, remaja ini anaknya lebih ke arah remaja awal ya, dimaksud Iya. gitu ya. Kalau misalnya seperti itu memang berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan fase perkembangannya. Pada fase remaja awal anak itu ada yang namanya fase penuh dengan dinamika dan tantangan. Jadi fase dinamika dan tantangan ini di mana remaja itu mencari identitas dirinya dengan berbagai peran yang harus dimiliki oleh si remaja itu sendiri. Jadi banyak konflik dengan dirinya sendiri dan bagaimana dia bisa beradaptasi dengan lingkungan. Begitu juga ada konflik di dalam internalnya dia sendiri seperti konflik dengan orang tua karena dia harus menunjukkan sisi kemandiriannya sebagai seorang remaja dan itu membebani sebetulnya. Nah, jadi ada proses untuk membangun krisis identitas diri. Bagaimana dia mencari jati diri, dia terombang-ambing. Nah, makanya di situ sangat mudah untuk masuk dipengaruhi oleh orang, apalagi itu lingkungannya yang tidak tepat begitu. Dari rumah, dari luar. Ya, baik. Kalau di Mojokerto sendiri nih ya, khususnya kota Mojokerto ini, sejauh mana Pak? Baik Ibu, ini pada akhir 2023 kami ada residen dari anak usia kelas 3 SMP. Itu sangat disayangkan sekali kan. Anak usia tersebut sudah terpengaruh oleh narkoba. Bahkan setelah kami lakukan asesmen untuk mengetahui sejauh mana dia sudah menggunakan ekstasi, sabu, dan pil koplo. Akhirnya saya laporan ke Pak PJ Wali Kota untuk ditangani secara bersama. Kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Bagaimana menyelamatkan anak-anak yang harusnya duduk di bangku sekolah dengan menimba ilmu, dia sudah terpengaruh oleh namanya narkoba dan dia sudah dikatakan sudah edik, ketergantungan. Setelah kami gali terus bagaimana dengan kondisi keluarganya, dia berasal dari keluarga yang broken home. Itu tadi. Makanya kami meminta semua pihak, khususnya di Kota Mojokerto, ayo bersama-sama bagaimana kita menyelamatkan masyarakat Mojokerto itu supaya dia terbebas dari penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan dunia pendidikan. Ya, baik. Jadi kalau Bapak sebutkan tadi Pak Agus di Kota Mojokerto, tentunya ada perbedaan juga ya di pedesaan. Nah, ini apakah ada dari dampak lingkungan baik kota ataupun desa dalam pengaruh kenakalan remaja? Sangat menentang itu ya, beda ya. Jadi memang ada penelitiannya ini, penelitiannya bahwa remaja yang tinggal di wilayah perkotaan dengan desa itu memang ada signifikan perbedaannya tuh berpengaruh pada anak-anak perilaku menyimpang tadi. Jadi karena apa? Karena fasilitasnya misalnya antara sekolah ya dengan di kota dengan desa itu berbeda. Jadi semakin banyak akses atau media yang terbuka itu juga akan mempengaruhi, apalagi media itu yang tidak tepat gitu. Terpapar oleh seseorang anak gitu ya, itu akan mempengaruhi juga pada perilaku menyimpangnya dia. Dan kemudian lingkungan pertemanannya gitu. Jadi lingkungan pertemanannya dengan kecanggihan teknologi, dengan kecanggihan akses gitu, fasilitas tadi ya termasuk itu tadi lingkungan psikolnya tadi itu juga mempengaruhi pada proses pembentukan penyimpangan perilaku tadi. Termasuk dengan gaya pembelajaran parentingnya juga.
keluarga. Itu juga mempengaruhi pada kontrol diri seorang anak remaja yang tumbuh. Gitu. Ya, baik, terima kasih. Iya. Ya. Pak Agus, apa sudah ada program-program unggulan BNN dalam melindungi masyarakat kota dari narkoba? Baik Ibu, memang ada program unggulan, salah satu program prioritas nasional itu kan dengan adanya kelurahan dan desa bersinar. Karena apa? Desa bersinar itu kita terus galakkan. Istilahnya masyarakat desa salah satu penyumbang prevalensi penyalahgunaan narkoba di negeri ini. Adanya program desa dan kelurahan bersinar terus kita galakkan. Untuk di Kota Mojokerto pada tahun 2024 ini ada 2 kelurahan bersinar, yaitu Kelurahan Wates dan Kelurahan Meri. Karena apa kita pilih 2 kelurahan itu? Diindikasikan 2 kelurahan tersebut ada indikasi yang notabene ke arah penyalahgunaan narkoba itu tinggi. Satu, istilahnya masyarakat penganggurannya tinggi. Terus ada istilahnya kayak tempat hiburan, warung-warung remang-remang juga. Itu salah satu potensi untuk dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba itu tadi. Bahkan di 2 tempat tersebut, yaitu Meri sama Wates, ada warganya yang saat ini tengah menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Kota Mojokerto. Itu tadi. Nah itu akhirnya kita jadikan kelurahan bersinar dengan harapan apa? Kita kembalikan lagi fungsi kelurahan tersebut menjadi kelurahan yang benar-benar nyaman, aman, dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Dan manakala ada warga masyarakat yang sudah terpapar itu secepatnya kita tangani. Jangan kita biarkan, jangan kita abaikan juga. Nah di situ juga kita temukan ada indikasi penyalahgunaan berasal dari informasi masyarakat. Selama ini kalau BNN Kota Mojokerto melakukan kasus, banyak yang berasal dari laporan masyarakat. Makanya kami di sini selalu menggandeng semua pihak, ayo bersama-sama menyelamatkan Kota Mojokerto ini supaya terbebas dari penyalahgunaan narkoba itu tadi, Ibu. Ya, baik Bapak. Memang PR untuk menurunkan ya narkoba ini bukan hanya PR-nya BNN, tapi BNS selaku leadernya. Tentunya masyarakat juga harus paham. Nah, untuk itu agar kita itu tahu ya Pak, dia seorang individu itu terkena penyalahgunaan narkoba, mungkin ada ciri, gejala, atau harus diperiksa dengan tes apa sih? Pasti ciri-ciri seseorang itu pasti ketahuan manakala dia penyalahgunaan narkoba ya. Dari segi fisik dia sudah nggak seger lagi, ibaratnya awut-awutan kalau gitu kan. Biasanya dia aktif, begitu dia penyalahgunaan narkoba dia sering menyendiri, nggak mau berinteraksi dengan masyarakat atau teman-teman sebaya yang lain. Itu salah satu ciri-ciri seperti itu. Makanya kalau ada warga seseorang seperti itu, kita dekati, jangan kita asingkan. Karena apa? Dia pasti nanti akan mencari komunitas baru untuk sama-sama menyalahgunakan. Ayo kita selamatkan. Bahkan kalau memang dia benar penyandut, langsung laporan ke kami. Nah, kami abaikan aspek pidana. Perlu kita menyelamatkan seorang yang sudah terindikasi menyalahgunakan narkoba itu tadi itu. Oh ya. Untuk tesnya sendiri bisa dilakukan di mana Pak? Tes bisa langsung ke BNN sendiri, BNN Kota Mojokerto. Ada di rumah sakit juga, ya, terus ada di klinik-klinik, di Polres juga ada. Istilahnya kalau lebih baik ke kami aja langsung ke BNN Kota Mojokerto. Karena apa? Kami juga mendapatkan alat bantuan dari Dinas Kesehatan Kota Mojokerto untuk melakukan deteksi dini, melakukan tes urin kepada masyarakat Kota Mojokerto itu tadi, Bu. Ya. Selain tidak menutup dari kalangan pelajar, dari kalangan masyarakat, dari istilah pemerintah, dari swasta, kita lakukan deteksi dini secara gratis itu tadi. Gratis ya Pak? Iya. Khusus Kota Mojokerto. Kota Mojokerto. Oh iya. Dok, ini tentunya kalau penyalahgunaannya terutama akan terjadi adiksi. Kalau terjadi adiksi, bagaimana Dok untuk tata laksananya, pengelolaannya agar dia keluar dari fase adiksi tadi? Ya. Terima kasih Pak Suci. Jadi penanganan penyalahgunaan zat ya dan narkoba itu sendiri memang tidak mudah karena melibatkan banyak lintas sektor ya. Karena efek dari zatnya itu sendiri juga mempengaruhi secara biologis fisik tubuhnya ya, sehingga perlu ada penanganan medisnya. Jadi penanganan medisnya ini tujuannya adalah menangani gejala-gejala yang timbul pasca mungkin zat itu di stop ya, biasanya akan menimbulkan gejala-gejala withdrawal ya, gejala-gejala
seperti tadi disampaikan juga Bapak Agus itu kayak gejala penarikan diri ya, mungkin juga gejala kecemasan ya, gejala kecemasan, depresi, kegelisahan yang mana kalau kita tidak dekat dengan mereka itu mungkin tidak terlihat ya. Tapi kalau biasanya mereka-mereka yang itu mengalami adiksi zat itu juga terjadi dampak pada kehidupan sehari-hari, pendidikan ya. Kalau memang mereka masih pelajar akan terjadi penurunan fungsi kemampuannya karena salah satu dampaknya itu juga mengarah ke kecerdasan ya, kecerdasan karena efek dari penggunaan zatnya itu sendiri mempengaruhi di otak, sedangkan di otak itu kita ada fungsi-fungsi kecerdasan yang harus dijaga di situ ya. Makanya penanganannya ini mesti holistik, mesti secara menyeluruh ya. Baik itu terapi, obat ya, kemudian dilakukan juga psikoterapi ya, konseling, pendekatan psikososialnya juga ya, baik itu keluarganya supaya individu ini dirangkul, bukan kemudian dicap atau mungkin diabaikan gitu ya. Eh, karena itu tadi setelah pasca dari dia tidak memakai zat itu dampaknya long term ya, secara panjang itu bisa sampai ke memori ketika dia sudah tidak menggunakan zat, misalkan tidak menggunakan zat 2 tahun, ketika dia menghadapi masalah itu dia bisa kembali lagi mungkin menggunakan zat, bahkan 2 tahun itu udah nggak make gitu ya, karena itu tadi memorinya yang begitu kuat ya, kenikmatan ketika menggunakan zat tersebut ya, kenikmatan ini sangat jauh didapat dengan cara-cara alami. Nah, itu sehingga uh, cara pengelolaannya pun tidak bisa instan, tidak bisa jangka pendek. Baik. Terus bagaimana dengan masa depannya nanti kalau sudah seperti ini ya? Karena kan suatu hari kalau ketemu temannya lagi akan teringat memori seperti itu yang kita sampaikan tadi. Nah, itu berkaitan tadi ya, penata laksanaannya nggak bisa instan kita kumpulin terus maksudnya itu disuruh stop dan selesai sampai di situ ya, karena tadi dampaknya itu ke arah kemampuan berpikirnya. Jadi maunya dia itu kan kalau ada masalah ya sudah diselesaikan dengan cara instan, pokoknya gimana caranya dia tidak nyeri berpikir, nyeri merasa, mungkin karena kondisi-kondisi yang disampaikan tadi sama Bu Gila, kondisi mungkin pergolakan masa remajanya, kemudian ada faktor lingkungannya dia itu di keluarga itu sangat menyakitkan buat dia ya, sehingga yang pertama dilakukan itu adalah perlu dirangkul dulu ya, kemudian diberikan kesadaran ya, diberikan kesadaran tentang dampaknya itu bagi dirinya, dirangkul tujuannya agar dia membuka atau membuat lingkungan yang nyaman yang baru, jadi tidak berada pada lingkungan dia yang lama ya, karena kalau ketika dia kembali lagi ke lingkungan dia yang lama, dia akan lebih mudah lagi untuk menggunakan lagi begitu. Jadi kemudian kenapa ini harus diselamatkan, karena apa, masa depannya ini kan salah satunya sangat bergantung dari kecerdasannya dia berpikir ya. Ketika semakin dini dia mengalami gangguan-gangguan itu dan itu terkait dengan mental, maka kemampuan dia, padahal pada masa remaja sampai dewasa muda itu kan kemampuan dia untuk mengelola masalah itu terus berkembang seharusnya. Tetapi dia sudah mengalami kayak kemunduran atau mungkin kurang berkembangnya kemampuan dia untuk mengelola masalah, karena maksudnya itu ketika ada masalah larinya ke situ, dan itu kayak jadi cantolan, padahal cara mengelola masalah itu bisa dikembangkan. Jadi kecerdasan emosi itu masih bisa dikembangkan seiring dengan pertumbuhan usianya gitu. Nah, kemudian kenapa tadi sampai ke masa depannya perlu diselamatkan? Karena nantinya dia akan menjadi, kalau dia laki-laki mungkin menjadi tulang punggung, ya kan? Kalau dia perempuan, dia akan menjadi ibu di keluarganya, yang mana itu fungsinya meneruskan fungsi-fungsi dalam keluarga. Ketika kemampuannya dia untuk melakukan fungsi-fungsi sosial, fungsi-fungsi
fungsi-fungsi keluarga itu menjadi terhambat, maka dia tidak bisa berfungsi secara optimal sebagai manusia seutuhnya. Iya, baik. Tidak semudah itu Pak ya. Jadi kalau sudah terjerumus, wah, Waduh, dia akan jadi sampai malapetaka seumur hidup iya Ibu. seumur hidupnya. Tadi Iya. kan sudah jelasin ya sama Ibu Dokter tuh neuroscience saraf otak sudah putus-putus. Jadi tingkat kecerdasan sudah melemah itu tadi. Iya Pak. Pak, kalau misalnya ada teman, kerabat atau tetangga nih Pak ya, yang penyalahgunaan narkoba, apa yang harus dilakukan? Harus seperti apa? Harus lapor kemana alurnya? Baik Ibu, Oke. untuk menyelamatkan seseorang yang sudah terpengaruh narkoba, langsung lapor aja ke kami. Akan kami lakukan nanti istilahnya semacam asesmen kan Ibu ya. Jadi untuk kita lakukan penyelamatan. Jadi jangan pernah ada orang yang keluarganya kena itu diabaikan itu tadi. Perlu kita selamatkan. Satu sisi tugas BNN selain memutus mata rantai, memberikan edukasi ke masyarakat, juga memberikan penyelamatan kepada warga masyarakat. Nah, dalam Kelurahan Bersinar tersebut juga dibentuk IBM, intervensi berbasis masyarakat. Di situ ada agen-agen pemulihan di desa maupun kelurahan tersebut. Manakala ada warganya yang sudah terindikasi penyalahgunaan narkoba, ayo kita rangkul, kita selamatkan melalui program rehabilitasi rawat jalan. Dan manakala perlu adanya rehabilitasi rawat inap, perlu kita lakukan rehabilitasi rawat inap. Memang BNN sekarang baru punya 6 pusat rehabilitasi, yaitu di wilayah Sumatera ada 3, di wilayah Jawa ada 1, di Bogor, wilayah Sulawesi ada 1 di Sulawesi Selatan, dan wilayah Kalimantan ada 1 di Kalimantan Timur. Bagaimana kita harus menyelamatkan bagi warga masyarakat Indonesia yang sudah terpapar. Itu tadi memang begitu kita masukkan ke pusat rehabilitasi, tidak langsung kita lakukan istilahnya rehabilitasi, perlu kita juga lakukan detoksifikasi, mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh. Apalagi tadi yang dikatakan Ibu Dokter Ira, ada withdrawal, putus jiat. Ya. Itu akan ya istilahnya orang sakitnya minta ampun itu tadi. Nah, di situ memang ada substitusi. Istilah kayak program dulu metadon, nggak tahu mungkin di Mojokerto itu masih berjalan nggak metadon untuk memberikan itu tadi obat pengganti. Ristomo di Surabaya. Memang itu peranan dari pemerintah kerjasama antara BNN dengan Kemenkes untuk dihilangkan itu tadi. Makanya perlu adanya pendampingan bagi warga masyarakat yang sudah terpapar untuk kita selamatkan untuk menjadi pulih itu tadi. Iya, jadi rehabilitasi nggak perlu jauh-jauh ya ke Tidak. tempat tadi, cukup di kelurahan atau sekitarnya. Nah, Gitu, tetapi Pak. kalau untuk di wilayah Jawa Timur, manakala harus rehabilitasi rawat inap ke rumah sakit jiwa Menur Oh, iya. sama Lawang itu. Di situ ada slot untuk penanganan kasus narkotika. Iya, Pak. Jujurlah, bagaimana nih cara yang terbaik orang tua agar dapat mendukung untuk perkembangan yang positif bagi remaja tadi. Jadi supaya remaja ini tidak mudah untuk terpengaruh ya pergaulan tadi yang tidak tepat. Pertama yang perlu dimaksimalkan dan diutamakan adalah kelekatan orang tua ya. Karena fase remaja itu target didiknya anak itu kan sebagai teman mereka itu harus bisa menjadi teman, mendengarkan, melatih kepekaan, ya kepedulian terhadap anaknya, gitu. Kemudian banyak mendengarkan gitu. Karena kan kalau udah remaja itu logika bermainnya ya sudah konkret gitu ya, jelasinnya sebab dan akibatnya sudah jelas sekali, maka sering banyak konflik adu argumen gitu kan. Nah pada saat begitu itu jangan malah disetir. Jadi banyak mendengarkan, dan mendengarkan. Setelah mendengarkan bukan berarti si anak ini kan masanya mereka ini kan masa decision making. Jadi membuat keputusan dari sama dokter bilang masa keterampilan mereka mengolah bagaimana kecerdasan emosionalnya tadi. Bukan berarti juga orang tua nyetir. Kamu harus begini, bukan. Tapi kita seringkali tanyakan, kalau dengan kondisi seperti ini apa yang harus kamu lakukan? Jadi artinya mereka itu didengarkan, mereka itu juga dikasih kesempatan untuk memecahkan masalahnya. Kalau tidak tepat, baru itu di setting ya, dibentuk oleh orang tuanya yang benar itu seperti apa. Begitu. Jadi banyak mendengarkan anaknya, kemudian peka terhadap kemampuan anaknya ini juga, lihat yang hanya kekurangannya saja, jadi kelebihannya ini apa saja, kemudian wadahi.
dari fasilitas kelebihannya itu. Karena kebanyakan secara psikologis, orang-orang yang mengalami perilaku menyimpang itu anak-anak yang juga meninggal. Gitu ya, itu ya Pak Agus ya, mengingat kondisinya itu ternyata broken home orang tuanya, atau orang tua yang suka berantem gitu kan ya, atau yang nggak pernah didengarkan gitu kan ya. Jadi ya, kondisinya meninggal tidak percaya diri gitu, jadi harus diutamakan supaya dia itu, tidak punya rasa percaya diri yang kurang gitu. Dengan apa? Melihat sisi kelebihan si anak ini tadi. Diwadahi. Peka terhadap, oh dia ini ternyata memiliki kelebihan misalnya dia suka cerita sama orang tua tuh, "Maaf Mas, aku suka desain-desain, gambar," kalau di kelas minggu itu suka sekali. Nah tapi jangan karena ambisi orang tua mengarahkan harus sama seperti orang tuanya, terus disetir, "Kamu masuk sini aja," tanpa peduli bahwa dia tidak punya keahlian seperti orang tuanya gitu. Jadi kalau dia sudah punya kelebihan misalnya di bidang seni, maka ya ayo kita wadahi untuk beraktivitas secara positif yang banyak, les, organisasi gitu ya, komunitas yang berkaitan dengan itu. Nah, semakin banyak kegiatan positif yang dilakukan anak, semakin tingkat, involvement-nya dia, terus habis itu komitmen gitu ya, belief-nya, kepercayaan dengan lingkungan yang baik ya, dengan, tahu bahwa di lingkungan itu ada aturan, ada norma sosial, ada aturan bahwa seorang pelajar itu harusnya seperti apa, manakala yang tidak boleh dipakai, manakala yang harus dihindari itu seperti apa, ketika itu sudah tingkat kesadarannya baik, maka dia otomatis akan menghindari dari yang tadi, pergaulan yang tidak tepat tadi. Tuh. Yang paling utama ya memang dari tadi juga kasih sayang juga ya. Kasih sayang itu harus full tangki ya istilah kids-nya sekarang ya. Jadi kelekatan bonding bapak dan ibu itu harus full. Ya, supaya Iya. remaja nggak cari-cari di Iya luar di luar gitu gitu lah ya. 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 Iya. Iya. Terus bagaimana ya kiat-kiatnya caranya supaya anak itu terbuka pada orang tua, selalu bercerita terhadap masalah dirinya, karena anak-anak remaja sekarang kan menganggap orang tua itu kuno gitu kan, ya kan, apalagi anak-anak sekarang sudah bisa mengakses bebas ya gadgetnya mereka, sementara orang tua dengan kesibukannya sehingga dia tidak bisa mengikuti ini. Bagaimana nih kiat-kiatnya? Ya jadi, kenapa sih kok ada istilah parenting ya Dokter Aziza? Parenting itu kan pasti proses ya untuk membenahi ilmu belajar ya, bukan childrening gitu ya, tapi Iya. parenting. Jadi orang tua harus terus belajar, harus terus update dengan perkembangan teknologi, harus, tahu juga perkembangan generasi alpha itu ciri anaknya juga seperti apa, generasi Z itu seperti apa. Ada juga sekarang istilah generasi strawberry itu bagaimana caranya, menanggapi anaknya itu, cara memberi keterampilan seperti apa, pemecahan masalahnya gitu. Nah itu harus paham, orang tua update informasi, belajar, terus belajar, "Oh dulu nggak kayak gini, mama nggak bisa." Kata dulu itu sudah masuk ya kalau dengan Harus pikirannya ya. itu harus, dibantah terus nanti Iya. sama anaknya gitu. Jadi harus update juga, belajar terus, mengikuti ya, bagaimana dengan perkembangan sekarang itu, cara menyikapinya, dan banyak mendengarkan dari seperti yang saya sampaikan, peka dengan, peka terhadap anaknya, banyak mendengarkan, kurangi atau jangan sering menyetir anaknya. Saya banyak banget kasus, dengan orang tua yang, satu arah gitu ya, suka menyetir itu juga ternyata banyak juga ke arah penyimpangan gitu ya. Nah, bentuk, luapan tertekan gitu ya, akhirnya nyari gangguan. Seperti itu. Di jalan tua harus bisa menjadi teman atau sahabat Iya. anaknya sendiri ya. Yes, Insya Allah nanti akan terbuka, karena percaya ya, daripada orang lain mereka akan lebih percaya dengan orang tuanya sendiri. Dengan orang lain itu lebih bahaya, iya kan? Belum tentu baik sebaik orang tuanya gitu ya. Iya. Pak, ini tadi kita sudah panjang lebar ya bicara tentang penyalahgunaan dan pengedar narkoba. Nah, ini apa ada sanksi hukum nih Pak ya? Kalau menurut undang-undang narkotika kan disebutkan di sana ya, itu seperti apa Pak? Memang benar itu. Masalah narkoba itu masalah extraordinary crime kan, kejahatan yang luar biasa. Harusnya dalam penanganan penjatuhan sanksi hukum juga harus luar biasa. Tapi mohon maaf, untuk penjatuhan sanksi hukum di negara kita itu belum memberikan rasa keadilan. Ini banyak sudah istilahnya terpidana mati kasus narkotika itu. Tapi saat ini masih dia menghirup udara segar di dalam lapas. Itu tadi kan. Karena apa? Dari BNN sendiri dalam mengungkap kasus
melakukan lidik-sidik Bu ya. Setelah itu kita limpahkan ke kejaksaan sesuai dengan barang bukti yang ada, namanya P21. Nah, kalau dari kejaksaan sesuai dengan barang bukti yang ada dilimpahkan untuk penuntutan ke proses persidangan. Nah, biasanya dalam proses persidangan itu banyak sekali bargaining ya terkait dengan kasus narkotika itu sendiri. Ya, mohon maaf ini memang kasus narkotika dari segi ekonomi sangat menggiurkan kan, nilai uangnya besar sekali. Makanya ada oknum-oknum tertentu yang tergiur dalam itu tadi kan perputaran bargaining masalah narkoba itu sendiri. Nah, ini terkait dengan sanksi hukum memang sudah jelas di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu terkait dengan sanksi hukum sudah. Pemberatannya juga sudah terkait dengan hukuman mati. Tapi sudah banyak yang sudah terpidana mati, nggak mati-mati itu tadi. Ya ini perlu kita dorong terus itu tadi kan. Bagaimana komitmen mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru ini, kasus narkotika menjadi kasus yang nomor satu yang perlu ditangani secara serius itu. Dengan maksud apa? Bisa mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkotika yang ada di negeri ini. Kita tahu bersama, kian hari kasus narkoba di media sosial, di media TV, semua itu terus mencuat terus itu. Di Kota Mojokerto juga demikian. Yuk kita bersama-sama dengan APH, kita tangani bersama untuk memberikan efek jerah bagi para penyalahguna narkoba, khususnya dari bandar sindikat itu tadi. Ya Kak, memang untuk menuntaskan kasus ini, BNN tidak bisa sendiri ya. Jadi dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, TNI, Polri, kesehatan, dan semuanya. Baik Pak, terima kasih Pak Agus, Dr. Ida, Bu Jila atas waktunya. Semoga ke depan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih. Sahabat Raiji, mari kita bersama-sama mewujudkan Kota Mojokerto bersinar, bersih dari narkoba, karena kita adalah generasi emas bangsa Indonesia. Untuk itu ada slogan dari Agus ya, salam prestasi tanpa narkoba. Sekian acara podcast hari ini. Salam sehat. Mari beraktivitas kembali. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih.